semua orang. Dan tetap minum obat tadi, minum obat dan gaya Mungkin hidup. belum ya, mungkin belum ya kan kita saran dulu ubah gaya hidup dulu kan. Gaya hidup atau obat Kalau, dulu? Gaya hidup dulu. Kita di sendiri sebenarnya kita diberkati oleh alam yang Alam bagus yang di luar Ruteng. biasa Alam yang bagus, luar ya. biasa. Itu dan Betul. nah, sebenarnya pengobatan terapi itu tadi gampang untuk kita ya. Ya malas. Kalau kita sebagai tokoh, kita perlu percaya tidak ya gosip-gosip mereka itu. Iya. Ini yang buat kita tetap waras. Pada cermin ku memandang jiwaku sendiri. Wajah yang ramah lalu tiba-tiba menjadi judes, sangar dan gelisah. Aku bahkan tak tahu mengapa demikian. Sekedar dinamikakah atau mungkin ada luka yang tersembunyi. Dan lalu hujan rintik jatuh ke ranting pohon dan sejuknya bahkan sampai ke hati. Bisikannya lembut. Jika hati, jika jiwa sering gelisah, sering cemas, jangan ragu mencari pertolongan. Keren. Salam kasih, salam jumpa kembali di podcast ke-8 Haju Ara. Berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Teng. Ya. Nah, hari ini hari Minggu yang benar-benar terberkati. Saya kembali berjumpa dengan tokoh teman yang jarang bertemu tetapi selalu ada koneksi. Siapa yang tak kenal dengan Dr. Ronald? Terima kasih, Kamila. Terima kasih, selamat datang di Selamat Haju datang, Ara. selamat datang ya. Kami senang sekali, siapa yang tidak kenal beliau ini, kami sering bertemu tetapi bertemunya di antara dinding yang banyak gambar jantung, hati, ada jarum. Di ruangan yang lain. Di ruangan yang lain. Dan kami senang hari ini ketemunya di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara, Terima benar, kasih sekali benar. lagi. Hari ini kami ngobrol bertiga, ada Bapak Leo di sini, sudah beberapa kali tuan rumah dan hari ini menjadi teman obrolan kita dengan Pak Dokter dan juga Ibu yang sudah hadir mendampingi di belakang. Kita sama-sama ngobrol di sini. Ya. Hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang judulnya puitis, tetapi sebenarnya inspirasinya kami harapkan bisa membantu nanti untuk benar-benar di hidup yang nyata ya. Judulnya Nutrisi Alam untuk Jiwa yang Sehat. Keren judulnya. Keren. Tapi sebelum itu untuk kita tahu lebih jauh, Pak Dokter di sini dikenal sehari-hari sebagai dokter di Kota Ruteng. Kemudian Pak Leo pemilik ini podcast Haju Ara juga. Tetapi hari ini beliau berdua kami undang ke sini untuk obrolan yang lebih spesifik. Siap. Kesehatan jiwa. Dan sebelum itu mungkin bisa cerita sedikit Pak Dok kesibukannya akhir-akhir ini. Ya. Bukan akhir-akhir ini, sepanjang awal dan hingga akhir ini ya. Kalau pagi saya masih praktek sebagai dokter praktek. Terus setelah praktek, setelah jam makan siang baru saya mulai melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan hobi dan kesukaan saya. Misal? Yang pertama saya suka mengajar. Mengajar itu kesukaan, hobi. Jadi hobi bukan berbagi. Karir loh. Hobi berbagi ilmu sehingga kadang-kadang ke kampus bertemu dengan para bidan, para perawat di kampus untuk kita berbagi cerita tentang yang ilmiah dan tentunya yang pasti lebih penting prakteknya. Yang praktek. Terus kemudian setelah itu bersama-sama dengan teman-teman selalu
memberi apa ya cerita tentang pentingnya membaca dan menulis. Literasi. Jadi duta literasi ini keren. Membaca, dokter nih. membaca dan menulis sekali lah. Dan di samping itu sudah kayaknya 6 bulan terakhir ini saya mulai ikut ada satu klub lari. Jadi saya pikir ya di dalam tubuh yang sehat harus ada jiwa yang sehat. Jadi saya ikut lari ya, ikut Sudah klub berapa itu. kilometer yang terpanjang? Tidak juga. Yang penting tidak target tidak target. Yang penting konsisten dalam 1 minggu 3-4 kali berlari. Saya pikir akan membuat kita lebih sehat lah, lebih sehat. Atau lari dari kenyataan? Tidak, ini olahraga. Bukan lari dari kenyataan. Ini. Oke dok, sedikit Siap. cerita. Kenapa dokter itu lebih banyak dikenal sebagai orang yang berurusan dengan kesehatan jiwa? Iya. Ya. Jadi ya ini sebenarnya berangkat dari profesi dokter yang saya jalankan ini, karena dimanapun, kapanpun, baik di dalam ruangan praktek maupun di luar ruangan praktek, bertemu dengan siapapun, semua orang itu kalau ngobrol begitu ketemu dokter langsung omong tentang keluhan sakit. Ya dong. Dan dari semua keluhan sakit yang mereka sampaikan, cuman 10% yang betul-betul sakit. Oke. Boleh. Ya 90% bukan sakit. Maksudnya bukan sakit secara medis kita. Begitu. Jadi 10% saja yang betul-betul ini penanganan dokter. Ada bakat cenayang berarti. Tidak, karena kita mendengarkan mereka sampaikan, dokter saya begini. Setelah kita lihat, sepertinya tidak ada di dalam ilmu. Oh ya? Iya, maksud ilmu barat, ilmu kedokteran yang kita pelajari ini kan adalah mencocokkan apa yang ada di textbook dengan apa yang dia keluhkan. Begitu. Dia keluhkan A, B, C, D. Betul cocok tidak sesuai dengan ilmu A, B, C, D. Kalau tidak sesuai dengan textbook, berarti diagnosanya pasti berbeda. Nah, 90% itu ABCD-nya yang dia sampaikan itu tidak ada di dalam textbook yang kami belajar, yang kami tahu. Sehingga waktu kalau ada orang ketiga tanya, dok dia sakit apa? Tidak tahu. Bakalan seru nih omongan. Ya karena itu tadi 90% itu ya bukan sakit. Sejak itu dokter mulai cari tahu. Mulai senang, mulai suka. Sepertinya bidang ini, sepertinya di bagian ini jarang orang perhatikan. Iya. Kalau saya diskusi dengan teman-teman dokter, ya teman-teman dokter yang lain bilang begini kali lah. Namanya jadi dokter, ya urusannya mendengar keluhan, cocokkan dengan ini, kasih obat. Iya. Itu SOP-nya. Itu SOP-nya yang tidak bisa diiniin. Padahal dalam saya punya pemikiran, betul. Tapi yang kamu obat itu hanya 10%-nya. 90% siapa yang urus? Baik sekali ya. Begitu. Ada malaikat Menarik. yang berpikir di situ. Jadi, kalau 10% itu, karena yang sudah ada di textbook, semua orang pun bisa tahu. Bahkan sekarang buka di Google pun kita tahu obat sakit ini obatnya apa, begitu. Tapi yang 90% ini coba buka di Google, di AI sekalipun, saya rasa dia tidak bisa temukan jawabannya yang pasti. Begitu. Ya kurang lebih. Sudah hampir masuk ke inti pembicaraan ini. Begitu kurang lebih. Sehingga pada satu saat para bruder Caritas membuka layanan panti rehabilitasi untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya, saya dengan senang dengan semangat saya menghadap ke waktu itu Pak Dr. Weng adalah kepala dinasnya. Saya pergi menghadap, saya bilang, dok, tugaskan saya di
Tugaskan saya membantu sendiri. di situ. Mereka. Walaupun tugas saya waktu itu di puskesmas, tapi setelah dari puskesmas saya bantu ke para bruder mereka. Karena para bruder meminta bantuan satu orang dokter kan. Begitu. Okay. Tapi itu relate dengan background dokter. Mohon maaf, dokter Ronald, dokter umum. Tapi saya lihat di belakangnya itu ada hukum kesehatannya. Kalau iseng-iseng di ruang tunggu itu ilmu S2 yang menurut saya ya itu di bidang manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan. Tidak dalam ilmu kedokteran. Tapi pasti relate juga. Ya, ada ya. Okay. Sehingga dari situlah saya dengan bruder dan sampai dengan sekarang mengurusi yang 90% itu. Banyak sekali. Ya, dari semua keluhan sakit. Ya kurang lebih itu. Begitu ya. Jadi hari ini kita akan mempertemukan dua sudut pandang ya. Satu nanti dari sudut pandang Pak Dokter dan salah satu contoh praktisi gaya hidup. Nah, sekarang tapi saya mulai dengan Pak Dokter. Pak Dokter, istilah medisnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental? Kalau di medis kedokteran jiwa. Jiwa sebutannya. Jiwa. Supaya kami jangan salah. Terjemahan ke Indonesianya itu jiwa. Jiwa ya. Okay. Kalau mental ini berbeda lagi. Berbeda lagi. Definisinya itu berbeda lagi. Tapi yang dipakai di kedokteran itu jiwa. Berarti yang 3 hari yang lalu itu hari kesehatan jiwa ya, bukan hari kesehatan mental. Bukan. Saya sudah salah tulis. Selamat hari kesehatan mental sedunia jiwa. Ya, jiwa. Ya. Sebenarnya dok, apa itu kesehatan jiwa? Jiwa. Ya. Apakah hanya pengembangan saja dari dunia medis atau bagaimana sebenarnya ini? Berarti kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti kita kembali ke pengertian tentang kesehatan jiwa. Bahwa kalau dari kedokteran melihat baik dari WHO maupun dari definisi-definisi secara medis ilmiah bahwa kesehatan jiwa itu adalah keseimbangan dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan apa yang disampaikan atau dilakukan. Macam pikiran orang kudus ya. Jadi saya sering bilang bahwa waktu kita mau bacaan Injil di gereja itu kita buat tanda salib di dahi, di mulut dengan ini. Ya itu sebenarnya definisi tentang kesehatan jiwa. Jadi jiwa yang sehat itu adalah keserasian, keseimbangan antara apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan dengan apa yang dirasakan. Kalau itu tidak matching, tidak klop, masuk 30% tadi itu. Iya. Sekarang dokter posisinya seorang dokter medis ya, dokter kedokteran barat. Omong medical macam tadi itu macam terdengar dokter Ronald itu seperti seorang pemimpin retret. Nah sekarang dari sudut Pak Dokter sebagai seorang dokter, omong definisi tadi itu bagaimana konteksnya, memahaminya atau mengapa menyadarinya dari kosakatanya dokter? Itu sebenarnya bahasa yang lebih mudah diterima. Saya pakai bahasa yang lebih mudah diterima karena cerita tentang pengertian gangguan jiwa, kesehatan jiwa ini nih kalau kita sampaikan ke orang-orang yang awam terhadap ini, mereka sih bingung. Dan tersinggung. Dan kadang-kadang bingung kalau penjelasannya terlalu panjang dan lebar. Tapi sebenarnya kalau di kesehatan kedokteran itu pengertiannya sangat-sangat dalam sekali. Bahkan ada penelitian sampai mengatakan bahwa ada ketidakseimbangan hormonal, ada ketidakseimbangan. Tapi kan terlalu panjang, rumit lagi bahasanya. Tetap ketidakseimbangan itu menyebabkan yang seperti yang saya sebutkan tadi, begitu, bahwa tidak seimbang antara apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan dan apa yang dirasakan, begitu. Itu kurang lebih begitu. Luar biasa. Pak Dok, siapa yang berpotensi nih kena sakit jiwa nih? Semua orang kali lah. Semua orang. Dokter juga bisa kena. Dokter juga bisa kena, keluarga dekat dokter juga bisa kena, begitu, dan semua orang tanpa memandang usia, umur, latar belakang,
dan etnis sekalipun semua orang mempunyai potensi mengalami gangguan jiwa. Mengapa? Karena kerentanan setiap orang itu berbeda-beda. Oh, berarti sumbernya dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri juga sumber juga dari paparan dari luar diri sendiri. Betul, awalnya dari diri sendiri. Yang kedua ya dari situasi eksternal di luar tubuh kita. Di luar tubuh kita. Dan daya tahan itulah yang membedakan kita, ada yang kuat, ada yang tidak kuat begitu. Itu kurang lebih begitu. Ada tingkatannya ya, Dok ya? Bukan tingkatan, artinya bukan tingkatan. Jadi berbeda-beda saja. Oh, berbeda, bukan tingkatan. Bukan tingkatan. Oke. Ya. Teman-teman Ada yang di rumah putus cinta. berbeda-beda. Ya. Tapi bukan tingkatan. Bukan. Hanya berbeda. Ada yang Sama-sama putus- gangguan jiwa. Sama. Ada yang ini cerita dari efek yang dari luar ya, dari luar tubuh. Ada yang putus cinta, ya cari lagi. Oh ya, iya. Perbandingan santai aja. Iya. Woi, ada yang dia dalam sekali. Oke. Gitu. Jadi Sepertinya makanya tidak ada yang lain. tidak ada yang lain. Tingkatannya ya. Gitu kan Kalila. Jadi ya oke. masing-masing orang punya daya tahan tubuh. Ada yang ada yang kehilangan keluarga terdekat. Tenang Ya, aja, dia maksudnya diterima. sedih 3 hari, Ya. 3 malam, yaitu wajar. Ya. Ya setelah itu selesai ya kan. Ya, Kita hidup harus jalan lagi. Benar. Ya dia bisa. Tapi ada yang tidak kan. Sampai Iya. lama-lama nanti tetap Pemicu yang sama bisa berbeda. Bisa berbeda. Ya pada setiap orang berbeda-beda Kalila. Sampai taraf mana orang bisa disebut itu stres biasa dan itu gangguan jiwa? Sampai dia mengganggu atau tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Coba dikonkretkan deh. Jadi misalnya begini, aktivitas sehari-hari yang paling penting untuk kita manusia, Kaleo, yang pertama itu adalah makan, karena kita butuh makan. Yang kedua itu adalah tidur. Ya. Yang ketiga itu adalah interaksi sosial. Sampai di mana dikatakan ini gangguan? Kalau mengganggu 3 ini, kalau dalam kedokteran biasanya lebih dari 2 minggu. Untuk ganggu untuk 3 hal ini. Yang pertama, kita omong tentang makan. Dia sudah mulai tidak makan 3 hari Kalila. Atau terlalu banyak. Bisa, bisa juga, bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tapi sudah mulai merasa bahwa makan ini tidak berguna untuk tubuhnya untuk dia. tubuhnya Iya. begitu. Bahkan ya mungkin ada racun ini mereka. Ada kecurigaan. Pikiran-pikiran. Ya ini cerita, ini omong tentang Contohnya. makan, artinya Makan. makan sudah berkurang. Nah itu kita juga harus pikirkan mulai. Terus yang kedua tadi saya bilang habis makan tidur. Kalau tidur sudah mulai terganggu, ini juga ditanya, ini juga salah satu hal yang perlu kita pikirkan bahwa jangan sampai berlanjut. Begitu. Terus yang ketiga itu interaksi sosial. Kalau dengan satu hal, 2 hal kejadian, dia mulai mengurungi diri dan melihat orang lain sebagai hal yang menjadi menakutkan, mengerikan. Ya ini disitulah harus cari pertolongan. Harus cari pertolongan begitu. Itu nanti yang kita akan bahas lebih Bahas lanjut lebih tentang lanjut. Siap, pertolongan siap, ya, siap. mencari pertolongan. Nah, sebelum masuk ke mencari pertolongan, Pak Dok. Ya saya kira-kira aja mencari pertolongan pertama mungkin ke dokter. Ke dokter untuk siap. cari. Nah, entah ada pengobatan, nah tentu saja dengan berbagai pemeriksaan. Yang saya tanyakan mungkin bisa dijelaskan dalam konteks yang lebih holistik. Siap. Apakah pengobatan dokter untuk konteks kegangguan jiwa ini sifatnya permanen? Atau bahwa orang itu sembuh, misalnya malaria ya, dikasih obat sekian 2 minggu, cek lagi sudah sembuh deh Sudah kamu. sembuh, Nah, ya. Kalau dari segi gangguan jiwa, Ya, gangguan jiwa ini
Kesehatan jiwa kah? Kesehatan Gangguan jiwa, ya. Kesehatan jiwa, gangguan jiwa ini Sakit jiwa ya sebutnya, Dok. bisa, boleh. Kalau Sakit umum jiwa, enaknya sebutnya apa ya? kita lebih bilang gangguan. Gangguan Oke. jiwa. Karena kalau sakit dia lebih stigmatis Oke. bahasanya, jadi jangan pakai itu Iya, ya, gangguan iya. saja. Gangguan gitu. jiwa ya. Nah, gangguan jiwa ini kan banyak kali lah, bukan Oke. hanya satu dua saja yang kita ketahui selama ini, Iya, ya iya, kan? iya. Ya, seperti depresi dan lain-lain itu ya itu sebagian kecil. Tapi sebenarnya textbook gangguan jiwa itu tebal sekali. Oke. Jadi banyak sekali memuat gangguan-gangguan jiwa itu sejak mulai dari kecil sampai dengan orang tua ya kan. Banyak sekali. Nah, pertanyaannya apakah sakit gangguan jiwa ini permanen? Kalau sudah diobati dokter seperti beberapa ada yang bukan penyakit kronis, tetapi beberapa yang kita tahu itu adalah penyakit kronis. Oke. Misalnya yang kronis itu sudah di taraf yang lebih berat ke arah skizofrenia. Itu adalah penyakit kronis. Tapi kalau belum sampai ke situ, masih awal cemas gelisah, gangguan tidur, gangguan ini itu bukan penyakit yang kronis. Itu bisa disembuhkan dan nanti mirip pantas saya dulu. bukan saya. mirip penyakit infeksi tadi yang Oh, Kadila yang bilang habis malaria kasih obat, habis itu cek lagi, setelah itu sembuh. Ya itu bisa. Tapi kalau yang sudah gangguan jiwa yang berat itu masuk ke dalam gangguan kronis. Lalu, Kalau gangguan kronis dia sudah mirip dengan hipertensi. Dia sudah mirip dengan diabetes. penyakit metabolik apa? Penyakit metabolik yang kronis. Kalau kamu tidak minum obat, tensi naik. Oke. Atau tidak rubah gaya hidup? Tidak rubah gaya hidup, ya. Dan ini ya dia kambuh. Berarti remisi-remisian. Remisian, ya. Itu dia, itu betul. Remisian untuk gangguan jiwa yang berat. Berat. Oke. Tapi kalau yang ringan-ringan ya tetap Sedikit bocor halus, saya pernah jadi pasiennya dokter. Ya, gangguan jiwa ini, Siap. gangguan masalah tidur itu. Benar. Waktu saya sudah nangis-nangis dan rasa sudah seperti di puncak penderitaan, dokternya bilang gini, ini ecek-ecek lu. Saya tuh antara frustrasi dan kayak diberi harapan, tapi cukup jengkel gitu ya. Ya, tapi karena mungkin pengetahuan. Ya, gitu, benar. Ya, mungkin Belum itu paham. bagian dari gejala. Tapi Siap, misalnya dokter tadi menyebutkan kalau kamu tidak merubah gaya hidup, ya bisa muncul kembali. Nah, gaya hidup macam apa? Yang paling pertama itu adalah gaya hidup yang bisa membuat pikiran kita, perkataan kita dan perasaan kita itu kembali seimbang lagi. Gitu. Berarti tidak seragam ya antara Ya satu artinya kan orang. untuk membuat itu semuanya itu ada soulnya, ada pikirannya, ada ya apa namanya interaksi sosialnya. Ya artinya itu yang harus kita perbaiki. Misalnya, misal deh. ini orang hidupnya hanya di dalam rumah saja. Tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Dan ini contohnya banyak sekali. Pada saat dia mengalami sakit, dia tidak tahu harus bercerita ke siapa. Sehingga dia mulai mengalami rasa-rasa menyendiri-sendiri dan lain-lain. Nah, untuk supaya gaya hidup yang harus kau ubah, ya keluar rumah, Oke. bertemu orang. Dan tetap minum obat tadi, minum obat dan gaya Mungkin hidup. belum ya kan kita saran dulu ubah gaya hidup dulu kan. Gaya hidup atau obat dulu? Gaya hidup dulu. Gaya hidup dulu. Obat nanti belakangan. Obat gampang begitu karena obat ini tinggal datang dokter minta obat selesai urusan. Tapi untuk gaya hidup ini kali ini Harus karena apa? Dia bentuk gaya hidup itu dari kecil kan. Dia bentuk gaya hidup kan dari didikan keluarga kan. Begitu. Berarti Itu harapannya susah. semakin sulit. Susah. Makanya gaya hidup itu ya berat. Berat. Ya. Sehingga ya Tapi bukan berarti tidak mungkin. bukan berarti tidak mungkin, tapi harus ubah gaya hidup itu supaya dia tidak
menjadi tidak mengarah ke gangguan yang berat. Oh, berarti dalam konteks ini misalnya ada gangguan tertentu, dokter ngasih obat, tetapi dengan saran tidak berhenti di obat. Iya, iya. Oke. Ya, tidak berhenti di obat. Gaya hidup dulu. Gaya Oke. hidup dulu. Omong tentang gaya hidup, kita tentu saja punya banyak pilihan gaya hidup. Pilihan dan kita semua punya slogannya. Apalagi zaman sekarang, tawaran itu tiap detik menit tidak diundang juga datang. Ya. Apakah itu disebut gaya hidup atau tidak? Di sini dalam topik hari ini sesuai judulnya, ini Bapak Leo di sini hadir sebagai seorang pemandu certified guide untuk forest therapy. Ya mungkin istilah ya itu kan bahasa Inggrisnya, kalau terjemahkan mungkin apa namanya, kalau saya tidak kalau harafiah terapi hutan, tetapi maksudnya juga nanti kita akan tanya Bapak Leo. Benar. Bapak Leo itu forest therapy itu istilahnya Pak, ada yang bilang forest therapy, ada yang bilang forest healing, ada yang bilang apa lagi ya, Shinrin Yokuka dan sebagainya itu sama dengan tadi kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Sama pertanyaan. Itu betul, yang mana? Betul, Mana yang benar? Sebenarnya memang ada beberapa istilah, ada forest therapy, forest healing, forest bathing juga, atau orang Jepang bilang Shinrin Yoku. Tetapi dari kita lihat dari tujuannya itu intinya sebenarnya forest therapy. Betul. Ya, artinya kita pergi ke tempat tertentu, terutama hutan, di mana kita merasakan konektivitas antara diri kita, pikiran kita, dengan energi-energi yang ada di hutan. Itu. Kenapa hutan? Kenapa hutan? Kenapa tidak yang lain? Apa yang spesial dari hutan? Harus terapi di hutan. Nah, gini, di hutan itu kita akan menemukan udara murni. Benar. Yang disebut dengan ion negatif. Benar. Ya. Dan itu istilah ke harus dan kadarnya di hutan sangat tinggi, bahkan 10.000 sampai 50.000. Ya. Dan kalau kita melakukan di sekitar rumah, yang jelas ion negatifnya sedikit. Jadi kita tidak terlalu maksimal untuk mendapatkan ion negatif itu, udara bersih itu. Gitu. Tetapi kalau kita ke hutan nih, pergi cari kayu, pergi cari daun paku, atau pergi selfie, macam saya hobi ini, pergi foto-foto, itu masuk kategori forest therapy? Itu juga bisa menjadi kategori forest therapy, tetapi kadarnya sedikit. Karena kembali ke pikiran tadi. Kita ke sana tujuannya fotografi atau cari kayu api. Pikiran kita, cari kayu yang bagus atau cari kayu yang kering, atau orang foto cari angle yang bagus seperti apa. Tetapi kalau kita benar-benar mau mendapatkan forest therapy itu atau terapi hutan itu, ya kita pergi dengan tujuan tertentu, dan biasanya kita menggunakan 5 indera, Dok. 5 indera kita, ya 5 indera itu menjadi jembatan antara tubuh pikiran kita dengan energi yang ada di alam. Ya, cara kerjanya? Ya, cara kerjanya dengan itu tadi, kita melibatkan 5 indera itu. Yang pertama indera penglihat. Ketika kita ke hutan, kita melihat warna-warni di alam. Ya, dari beberapa jurnal dituliskan bahwa ketika kita melihat warna hijau daun, ya, kita akan merasa tenang, damai, dan itu meningkatkan kita punya mood. Ya, itu dari penglihatan. Nah, yang berikutnya indera pendengar. Di hutan kita akan mendengarkan banyak hal, bahkan desiran angin, percikan air, percikan air. Ya. Lalu setelah penglihatan ada peraba. Peraba itu penting kita ke hutan memeluk pohon. Dan di saat memeluk pohon itulah
kita merilis semua stres pikiran kita dengan memeluk pohon sekuat-kuatnya, bahkan lebih lama lebih bagus. Ya, dan karena apa? Karena di pohon itu ada energi. Ya, terutama kalau kita pergi pagi, Dok, ya. Pada saat pagi hari dan cahaya matahari yang bagus, ya terjadilah proses fotosintesis di sana. Dan proses fotosintesis itu ada lalu lintas. Air dari akar ke daun, dari daun membawa nitrogen ke seluruh pohon itu. Ya, lalu proses dari karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi itu proses itu kita melibatkan diri di situ, bagian dari proses itu. Jadi tertular ke kita ya. Tertular ke kita. Itu secara fisika memang tertular ya, Dok. Atau itu secara apa aja? Tidak, saya tidak terlalu tidak terlalu. Oke, lanjut Pak Leo terus. Itu kan 3 kulit. Yang kulit itu tadi neuro itu neuroafektif ya, Dok. Lalu yang berikutnya penciuman. Kita mencium banyak sekali macam-macam bau. Dan bau itu sebenarnya tidak ada bau yang buruk dan bau yang bagus. Semua bau itu bagus. Bergantung budaya juga. Ada budaya juga. Saya setuju. Nah, dan yang terakhir itu pengecap. Ya, pengecap. Ya, biasanya kita ke hutan mencoba daun-daunan. Ya, kalau mungkin kita yang di Manggarai mencoba daun sirih gitu, makan sedikit. Atau banyak jenis buah-buahan di hutan atau daun-daunan yang kita bisa makan. Tetapi alangkah baiknya kita tahu dulu, jangan sampai makan sembarang. Ada pemandunya. Pentingnya pemandu. Betul. Ketika kita menggunakan 5 indera tadi itu, Dok, jadi kita benar-benar mendapatkan keseimbangan antara pikiran kita. Tetapi kalau di hutan kita berbicara itu bukan indera kan? Ngomong bukan indera. Kita berusaha untuk tidak boleh diupayakan untuk tidak berbicara banyak. Kita hanya mendengar lebih banyak dan lebih meningkatkan fungsi 5 indera tadi itu. Supaya kita lebih benar-benar menyerap, immerse, artinya kita benar-benar memeluk itu alam itu. Menyatu. Kalau pengalaman Bapak Leo di Ruteng itu tentang berforesterapi ria itu bagaimana? Ya, kalau pengalaman saya ya saya dengan keluarga ya, Dok. Biasanya kami memang sudah sejak lama pergi ke hutan, tetapi ya hutan menjadi tujuan kami untuk jalan-jalan, untuk memotret atau untuk bersanteria. Tetapi saya mendapatkan informasi tentang forest terapi ini baru setelah pas COVID waktu itu. Ya, ketika COVID membawa berkah waktu itu karena COVID ya aktivitas tidak terlalu banyak. Jadi ya iseng-iseng lah cari lihat-lihat. Oh ya ini menarik. Akhirnya baca. Ya ternyata ya sangat menarik. Dari situ kami intens ke hutan, berusaha untuk mengaktifkan 5 indera tadi itu. Ya awalnya kami sendiri, lalu pergi dengan anak-anak, ya dan terakhir kami pergi dengan teman-teman yang di sini. Terstruktur. Jadi lebih terstruktur dan lebih lama di hutan. Dan terakhir ketika kami melakukan itu, ya dari teman-teman yang mempunyai masalah apa, memang intinya bahwa kita pergi melakukan forest terapi itu bukan langsung seperti obat kan. Tidak bisa langsung hari ini pergi ke hutan langsung, bukan. Itu prosesnya jangka panjang. Ya, dan itu lebih ke proses preventif ya. Bukan pengobatan. Benar. Saya pikir ya bisa masuk. Aku yang mau buat juga bisa masuk ke sampai dengan kuratif itu kan. Ya untuk membantu penyembuhan. Dokter tertarik pergi? Sangat. Mau pergi. Kali lalu kami pergi, asik sekali. Saya baru dengar kalian cerita, kayaknya. Iya, kali lalu kami pergi dengan teman-teman dan sedikit kami tidak meminta pendapat. Bahkan beberapa di antaranya yang meminta kembali. Awalnya kan pakai iklan gitu ya. Lama-lama
ayo dong bikin lagi. Kemarin Kapan itu saya lagi? pulang tidur nyenyak padahal kerja banyak, Ya. kemudian saya jadi kok rasa nyaman ya. Nyaman. Ya. Dokter. Nah, dari sudut pendapat dokter tentang gaya hidup pilihan yang ini, forest terapi. Ya. Jadi begini, begitu Kalila sampaikan akan kita mau ada podcast dan ada cerita tentang forest terapi dan dengan bahasa atau istilah yang lain. Ya. Saya pikir ini baru untuk saya. Karena yang dokter berikan tidak lain adalah terapi medis. Terapi ini ya baru dan menarik. Iya, memang untuk saya. Benar, memang real menarik. Tidak pasti untuk semua Semua orang. orang. Ya. Ini menarik sekali karena dalam benak saya pikir bahwa ini mirip-mirip yoga, mirip-mirip meditasi, tapi dipindahkan ke hutan ya. ke hutan. Apalagi Apalagi menggunakan 5 indera, saya pikir ya menarik sekali. Menarik sekali. Janji ya. ikut Mbak Dupa. Siap. Nah, tapi ada paling tidak memetik lah apa yang kira-kira inti paham. Nah, kalau dikaitkan dengan pengobatan kejiwaan tadi, kira kita itu pilihan itu ada berapa persenkah menolong atau mungkin bukan sebut persen ya? Kalau menurut saya ya istilah bukan sebut persen. Terapi ini harus bersamaan. Oke. Iya, kalau berarti istilahnya ya 100%. Maksudnya ayo 100% bersama-sama pengobatan, 100% gaya hidup gitu ya. Iya. Bukan gaya hidup. Maksudnya terapi ini forest terapi tadi itu harus bersamaan dengan jika memilih yang gaya hidup yang ini. Benar. Jadi begini kan, obat diberikan, ada perawat, ada dokter yang melihat perubahan setelah minum obat. Ya kan? Dan itu kan tidak berhenti di situ. Begitu. Harus ada terapi lain yang membantu mereka itu untuk kembali ke kebiasaan atau ke yang normal, kebiasaan normal yang seharusnya. Jadi menurut saya ya, kalau bisa ya disamakan, sama-sama terapinya berjalan ini, begitu. Karena ini kita ceritanya di Manggarai ya, bahwa semua orang itu lebih fokus ke kuratifnya. Betiho horvos, betiho on aparvos, dokter horvos, selesai. Sebenarnya kalau di Jawa, di kota besar, moda terapi gangguan jiwa ini ya harus sekompleks itu. Karena manusia ini kan tidak dibentuk hanya oleh cerita medis bahwa dia sakit ini karena ini. Kan ada hal-hal lain. Gitu iya, kan ada hal-hal lain yang kita tidak tahu kan. Dengan terapi ini kan ya mungkin dia cocok. Bisa dijalankan. Sehingga saya pikir ya terapi obat, terapi ini harus berjalan bersama. Oke, kembali ke Bapak Leo tadi. Sedikit konteks cerita histori dari forest terapi ini. Yang tadi bilang sejak habis COVID. Tetapi kalau sebenarnya forest terapi itu di Barat, di Eropa sudah banyak dilakukan ya dok. Cuman terakhir waktu itu saya lebih terinspirasi dari Jepang punya yang disebut dengan Shinrin-yoku. Dan mereka juga melakukan itu karena melihat kondisi di Jepang pada tahun 1980-an ketika industrialisasi di kota berjalan pesat, berkembang pesat, dan orang banyak yang gangguan jiwa dan bunuh diri tinggi sampai setingkat bunuh diri tinggi. Ya, karena melihat realitas seperti itu akhirnya Departemen Kehutanannya mereka membuat Shinrin-yoku itu, membentuk Shinrin-yoku itu. Orang pergi ke hutan ya
dalam tanda kutip orang akan menghormati hutan itu. Setuju. Mereka tidak Tujuan awalnya untuk melindungi hutan, hutan, ya, pelestarian hutan, lingkungan. melestarikan lingkungan, sambil juga mereka mendapatkan keuntungan untuk kesehatan dari sana. Ya, dan setelah itu berkembang terus dan Shinrin-yoku sekarang sudah berkembang di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri belum banyak. Ya, ada beberapa teman yang melakukan itu di Jawa Barat, di Jogja. Bali juga ada, dan di Jawa Timur. Dan ya selain itu belum ada. Kita di sendiri sebenarnya kita diberkati oleh alam yang bagus, yang luar biasa, alam bagus, yang luar ya. biasa. Itu dan sebenarnya pengobatan terapi itu tadi gampang untuk kita ya. Ya malah saya berpikir dari beberapa jurnal yang saya baca tentang Shinrin-yoku itu, orang tidak mesti harus ke hutan yang apa Betul, sekali, benar-benar yang hutan nih. ya. Ya di sekitar rumah kita kalau kita menanam banyak pohon. Kita pasti akan mendapatkan suplai oksigen murni juga. Dan aktivitas kegiatan sehari-hari kita, Dok, seperti menanam bunga, itu juga bisa membantu kita, membuat konektivitas kita antara diri kita dengan bumi, dengan tanah. Dan tanah. Begitu. Jadi yang penting kita mengaktifkan indera tadi ya. Jadi bukan misalnya berkebun untuk tanam sayur, oke, tetapi dalam konteks forest terapinya harus mengaktifkan 5 indera itu. Jadi boleh di rumah, tetapi dengan catatan itu baru disebut forest terapi. Ya, idealnya sih sebenarnya di hutan. Betul. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang ya dengan helikopter. Benar. Ya, Di sekitar rumah sudah juga bisa. Sekitar rumah saja. Benar. Tapi berusaha untuk melakukannya dengan mindfulness. Kesadaran penuh. Kesadaran Kali penuh. saya dengar ini dalam. Ini dalam. Di dalam jiwa ini. Ya, ini cerita. Ini bukan cerita logik murni. Cerita tentang terapi hutan ini ya. Ini bukan ini. Dulu kan kita bicaranya hanya seputar karbon dioksida, oksigen, itu seputar. Ternyata lebih dari itu ya, kekayaan, hubungan batin kita dengan lingkungan sekitar kita, karena kita bagian dari alam. Mungkin itu ya, mungkin ceritanya. Tubuh kita kan alam. Tubuh kita itu alam. Betul. Dan akan kembali ke alam. Berarti kalau kita diposisikan dengan pohon, burung-burung sama-sama dalam konteks forest terapi itu kita sama-sama ya. Makhluk hidup. Dan kabar baiknya ya memang kita diciptakan lebih dari makhluk lain. Tapi kita harus sadar bahwa kita adalah setitik, bagian kecil saja dari apa yang ada di luar kita ini. Ya. Artinya benar-benar merasa bahwa kenapa saya tidak menghormati alam gitu. Ini dalam. Ini jadi membias Kakadeng lagi ini dalam Kakadeng. Masih ada waktu berapa? 15 menit, berarti masih ada sedikit kita. Dalam Kaleo. Ini dalam. Ya, ini dalam ya. Jadi body, soul, and mind tadi kita kembali ke situ dengan pilihan, tentu saja pilihan gaya hidup beragam. Benar. Dan Bapak Leo di sini hadir sebagai sebenarnya sudah tingkat profesional pemandu forest terapi. Jadi dengan profesional artinya nanti kegiatan ini sedikit mungkin waktunya, tetapi dia lebih terstruktur. Lebih diarahkan sehingga kita tidak terlalu sibuk untuk mengarahkan diri kita untuk forest terapi, dan sekitar kita daerah Ruteng ini saya kira akan mudah untuk menemukan itu. Dan untuk teman-teman dan keluarga yang mungkin karena berbagai hal tidak bisa mengakses, tidak bisa jalan terlalu jauh atau karena berbagai alasan, forest terapi itu bisa dilakukan di tamannya, bahkan di dekat sekitar rumah juga bisa. Dan cuman sebagainya. lebih aktif dengan berhubungan dengan tanaman kah, dengan tanah kah? Tanah. Lebih aktif ya. Tanah ya. Tanah. Nah, sekarang kembali lagi ke konsep tadi,
kesehatan jiwa, ke gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ya. Jadi nutrisi alam untuk kesehatan jiwa. Mungkin obat-obatan juga secara mungkin tidak langsung tapi dari alam juga sebetulnya. Dok, hanya dengan proses ilmu pengetahuan dibagaimanakan dan sebagainya. Nah, selain forest terapi, hal-hal lain, gaya hidup lain yang suportif atau ekosistem lain yang mendukung kesembuhan gangguan jiwa ini mungkin dokter bisa bagikan. Ya, yang pertama saya kembali lagi omong ke Leo. Ya luar biasa. Ini cerita tentang berarti saya forest. catat nomor 1 Bapak. Forest terapi. Forest terapi ya filosofinya dalam ya, dan saya pikir yang dalam begini sangat cocok untuk terapi gangguan jiwa. Karena relung jiwa ini juga dalam. Halus. Waduh. Wah. Ya, dokter yang ngomong gini ya. Obat membahas tentang medis, ilmu medis itu. Tapi saya pikir terapi seperti begini sangat membantu. Ya, sangat membantu. Saya pikir apalagi dikelola atau diatur secara profesional ya, sehingga orang merasa bahwa kita aman, kita bisa mengikuti cara-cara profesional untuk melaksanakan forest terapi. Kalau kalian tanya tadi terapi lain, ya kalau kita lihat sebenarnya ini di luar pengetahuan medis ya. Jadi biasanya setelah terapi pasien gangguan jiwa, ini cerita di tempat fasilitas kesehatan ya, sudah rawat inap 1-2 bulan kembali normal, kembali sembuh. Next apa? Itu biasa pertanyaan kami para Ya. Dan jawabannya boleh sekali. Karena itu terapi lain yang kami tidak tahu tentang itu. Iya. Kita tidak mungkin dengan minum air itu dia merasa lebih tenang, dia merasa lebih dekat dengan ibunya karena ibunya yang kasih. Dia merasa dekat dengan kakaknya karena selama ini dia berantem dengan kakak dan dia merasa ini air dari kakak yang atau mungkin dari Tuhan. Atau mungkin dari Tuhan yang dia benci. Maybe. Yang mungkin dia benci. Jadi banyak terapis. Ada yang tanya lagi, dokter, kalau kami bawa ke pendoa ke ini, saya bilang monggo silakan. Monggo. Iya. Karena kita tidak tahu. Pokoknya yang jelas dokter sebagai medis selesai bahwa gejala kemarin yang ada dengan obat dan dengan rawatan selama ini selesai. Setelah itu kalau tidak membahayakan pasien, monggo dicoba. Begitu. Tapi itu sebenarnya hanya untuk mengkaitkan supportive style untuk mendukung pengobatannya. Setuju. Setuju. Apapun yang membuat dia merasa nyaman dan tidak membahayakan. Tidak membahayakan pasien lah ya. Pokoknya keselamatan pasien nomor 1. Pasien, pokoknya dokter kami mau bawa dia ikut retret, sangat boleh. Karena kami memutuskan retret itu jadwalnya teratur sekali. Oh iya. Bangun pagi jam berapa, doa, habis doa ada sesi, ada ini. Monggo silakan. Mudah-mudahan dia itu bisa mengikuti semua sesi. Dengan ikut itu dia merasa lebih manusia, dia merasa lebih diperhatikan, dia merasa lebih pas. Begitu. Bahkan lebih dicinta. Lebih dicinta. Begitu Kaleo. Jadi
Sehingga terapi-terapi untuk jiwa setelah dari rumah sakit saya pikir perlu dilihat semuanya. Karena itu sangat sangat membantu. Sangat. Garis bawah tadi kata dokter, dia merasa lebih manusia dan lebih dicintai. Iya. Itu. Nah, mungkin dari segi lain yang lebih profesional, mungkin memang kita perlu mencari tahu gaya-gaya hidup apa yang bisa menjadi pilihan. Setuju gitu, sekali. ya. Setuju Jadi sekali. boga forestera. Mereka hemong dokter yoga. 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 Betul. Sesuai apakah? Kecocokan jalan kaki juga, atau komunitas buku bisa hanya karena kita kan tidak tadi kan omong nutrisi alam ya tapi yoga juga ya nanti dipanjang lebarkan. Paling tidak kita punya jalan keluar, punya hobi yang tentu saja kalau kita lakukan secara konsisten, Bapak Leo tadi bilang tidak bisa 1-2 kali, itu akan menolong. Kembali lagi untuk yang terakhir Bapak Leo tentang forest therapy ini, apa Bapak Leo mungkin sedikit menawarkan inspirasi untuk mengajak, mengundang sedikitlah penjelasan tambahan supaya teman-teman yang kebetulan menyukai arah-arah seperti ini bisa ikut forest therapy. Oke. Ajakannya itu sebenarnya proses lama ya, tidak bisa gini juga. Oh bagus loh. Bagus forest therapy. Karena itu harus kita yang bilang bagus ya. Karena harus konsisten juga. Itu yang berat. Yang pertama itu yang konsistensi. Kadang kita hangat-hangat ya gitu kan. Awal. Pas butuh rasa pergi. Setelah enakan dikit malas. Selesai. Dan itu juga mungkin bukan hanya pada gaya hidup forest terapi saja. Gaya hidup lain lagi lah. Olahraga juga gitu. Kadang mirip, 1 kali 2 kali sudah itu stop. Dan penting itu konsisten. Itu mungkin saja sama intinya. dengan berobat. Dulu juga saya sembuhnya lama karena disuruh minum obat 3 tahun, saya minumnya 2 minggu. Bilang, tetapi itu kasusnya kan lain. Kalau obat mungkin jangka pendek. Ya, kalau pemulihan atau terapi hutan ini biasanya jangka panjang. Butuh latihan, butuh resilience. Dia juga. Tepat kata yang paling pas. Itu. Nah, ajak sedikit supaya di sini kan hutan banyak gratis lagi. Betul. Ya, tinggi 5.000 masuk di hutan Ranamese semua. Yang pertama kita merasa bersyukur tinggal di Ruteng, kota kecil, sejuk. Kita mempunyai banyak hal di sini. Dan kenapa kita tidak sempatkan ke hutan gitu, pergi bareng-bareng keluarga, bareng teman-teman, bahkan bisa juga arisan di hutan. Itu tidak masalah juga. Yang penting ya kita ke hutan dan jangan sampai merusak hutannya, apalagi membuang sampah di sana. Jadi ada promosi lingkungan hidup, ada untuk terapi diri. Jadi terapi untuk lingkungan juga, terapi untuk kita. Benar. Jangan egois gitu jangan egois. Bapak Leo, kalau ikut forest terapi itu berapa orang maksimal kalau satu grup? Kalau forest terapi maksimum itu 15 orang. Ya, maksimum sudah tidak ini lagi. Kalau lebih dari itu tidak bagus. Kenapa begitu? Karena tidak kondusif kondusif. Karena ketika kita berkumpul banyak orang, kita berebutan oksigen. Oksigen. Jadi biasanya kalau ke hutan pergi dan menjaga jarak juga. Ya dengan teman-teman. Tapi yang paling utama bagaimana kita merangsang kita punya panca indera ini. Kadang kita tidak menggunakannya mungkin dengan karena ini. terlalu gratis dari Tuhan, kita jadi nggak nganggap. Biasa. Dan kan malah kadang saat-saat tertentu kita merasa seperti kita tidak punya indera. Betul. Kita lupa. Terlalu banyak berkat, kita merasa tidak ada. Betul. Kapan jadwal berikut forest terapi yang terbuka untuk umum? Aduh, jadwalnya nanti tanyakan Ibu Lila aja. Kembali kemana aja? Kembali kemana aja? Nomor 1 ya, peserta nomor 1. Oke, sekarang dari dokter deh tentang kesehatan jiwa ini mau kasih pesan apa?
Pesannya adalah ya itu tadi, karena urusan gangguan jiwa terhadap apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan dan apa yang dirasakan. Jadi yang harus kita jaga itu adalah itu. Untuk pikiran, yang paling pertama adalah baca. Baca tidak bikin tambah gangguan jiwa. Bukan baca harus baca apa, baca yang kita suka. Baca yang kita sukai. Ya, apapun itu, dan itu sangat mempengaruhi, sangat apa ya, sangat membuat bahwa pikiran kita itu tidak perlu kemana-mana. Ya. Tapi bukan baca status. Bukan baca status medsos. Itu buat pusing. Saya ingat jadi dokter juga bilang gini, waktu itu saya sakit, cukup sudah baca tuh Karma itu. Ya, baca apa berarti? Ya baca apa saja. Apa saja, tapi kalau saya menyarankan ya novel. Oh ya. Bukannya bikin perasaan terombang-ambing. Ya, untuk sebagian orang. Kalau itu dia merasa tidak ini, ya sudah cari yang lain. Yang penting membaca. Begitu, karena membaca ini merangsang pikiran kita. Nah, kenapa novel? Di dalam novel kita bisa merasakan kepedihan orang lain. Kita bisa merasakan luka orang lain tanpa kita perlu mengalami langsung. Waduh. Dan kita tahu kalau luka begini, maksudnya tokoh cerita. Kau buat apa? Novel yang online atau yang apa saja ya. Maksudnya kita merangsang kita punya imajinasi gitu. Dan pada saat kita baca memang waktu kita tutup malam kita waktu ini baru kita pikir, kalau saya punya masalah seperti dia tadi, saya punya apa ya? Saya jalan keluar apa ya? Di luar dugaan saya tadi. Ini hal-hal yang mengatur kita punya pikiran gitu. Saya cerita. Menarik. Novel minggu kemarin itu cerita tentang keluarga yang suka gosip. Ya. Menggosipkan negatif orang lain maksudnya. Ya. Dan tokoh ini berada di dalam situasi itu, dan akhirnya keluarga itu tuh kacau. Dan akhirnya ya banyak hal yang terjadi di situ. Setelah tutup membaca dan kita pikir, kalau kita sebagai tokoh, kita perlu percaya tidak ya gosip-gosip mereka itu. Ini yang buat kita tetap waras. Kalau saya ikut tokoh itu, hancur. Benar. Oh iya, kayak cermin ya. Nah, iya. Jadi saya tidak sarankan untuk mendengarkan nasihat orang, karena nasihat orang ini membuat kita luka, begitu. Tapi kalau dengan membaca, tidak ada yang menuduh kita, tidak menginterupsi kita, tidak ya, begitu. Belok-belok di nasihat. Itu satu tentang pikiran. Ya, pikiran. Nah sekarang ucapan. Gaya hidup yang harus kita jalankan untuk supaya ucapan kita ini adalah bertemu orang, adalah ngobrol, begitu. Di dalam ngobrol baru kita tahu bahwa kata yang kita pakai ini tidak pas buat orang luka. Bahwa ada kata yang kalau saya pakai tepat sekali untuk mereka rasakan, mereka menerima saya. Dan penerimaan penolakan ini sangat penting karena banyak orang luka, banyak orang sakit ya karena perkataan. Begitu. Itu. Jadi maksudnya ya bertemu orang, ngobrol apapun, tidak harus ngobrol pokoknya harus bertemu orang. Harus bertemu orang dan ngobrol. Yang ketiga perasaan, hati. Spiritual heart, physical. Karena dia di dalam sekali dan tidak ada orang yang bisa lihat, dan CT scan MRI pun tidak bisa baca. 4 dimensi biar hati kita. Terapi pertama ya ini.
Forest terapi. Terapi kedua ya yoga. Terapi ketiga ya doa. Ya, terapi ketiga yang membuat di dalam jiwa itu relung yang terdalam itu ya bisa terisi. Doa. Ya, begitu. Jadi ada orang pikiran cerdas sekali, omongnya jago sekali, tapi waktu sampai di rumah dia merasa kosong. Dia merasa apa guna hidup ini? Ada sesuatu yang kurang. Padahal saya canggih, padahal saya bisa berorasi untuk apapun, tapi waktu sampai di rumah, kosong. Jadi begitulah tentang gangguan jiwa ya. Gaya hidup yang harus kita buat itu adalah gaya hidup yang harus mengatur pikiran, mengatur perkataan, mengatur apa yang dirasa. Luar biasa sekali. Ini omongan yang jadi obrolan jujur antar kita, dan saya kira ACKI di rumah juga mungkin terhubung, relate dengan hal-hal seperti ini. Jadi tujuan kami podcast ini memang omong secara secara terbuka, secara jujur, jujur. Dr. Ronald akan hadir kembali di podcast berikut bersama teman saya Josephine. Nanti omongannya akan berlanjut, hanya mungkin nanti akan lebih mengarah kepada rekan-rekan yang lebih muda. Siap. Kan tadi Pak dosen, Pak dokter, Pak Romo, Pak dosen, ada semua di Pak. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini, baik. Pak Dr. Ronald, Pak Leo. Semoga ini nanti memberikan inspirasi forest terapi itu, dan ada gaya hidup yang lain tentu saja yang mungkin ada waktu lain nanti kita bisa bahas untuk kesehatan jiwa kita. Jadi semua kita berpotensi untuk menderita gangguan jiwa, tetapi selalu kita diberi harapan yang sama untuk sembuh dan bisa menikmati hidup dengan lebih berkualitas. Salam sehat, jangan lupa, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat. Terima kasih banyak.